Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Setiawan dengan NIM 210512141058 dari kelas 2021B. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah dari jaringan komputer yang diajarkan oleh Bapak Agus. Di sini ada dua topik pembahasan. Yang pertama adalah OSI atau Open System Interconnection. Di sini kita akan belajar cara kerja OSI dan juga fungsi tiap layer pada OSI. Kemudian ada TCP atau IP. Kita akan belajar terkait dengan cara kerja TCP atau IP dan juga UDP. Kita masuk ke pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap merek. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan juga TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya adalah perbedaan dari OSI atau VS TCP atau IP. Di sini ada beberapa layer yang kita pelajari, baik itu layer dari OSI model dan juga TCP atau IP model. Pada OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dia miliki dan memiliki 7 layer. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kemudian untuk TCP atau model sendiri mengembangkan model yang setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan. TCP atau IP layar mengkombinasikan antara presentasi layar dengan sesi layar dalam satu aplikasi layar. Jadi hanya memiliki 4 layar saja. Di sini ada data flow layar dan juga application layar. Ada 4 layar yang harus kita lewati. Yang pertama adalah network access, internet, transport, dan yang terakhir adalah application. Kita kupas lebih dalam terlebih dahulu ya terkait dengan OSI layar. Di sini OSI layar ada 7. Yang pertama physical, kemudian data link, network, ada 4, ada transport, session, presentation, dan juga application. Selanjutnya kita akan mengarah ke pengertian dari masing-masing layer. OSI model atau Open System Interconnection Model adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Kita akan belajar terkait dengan beberapa OSI tiap layer yang ada 7 tadi. Yang pertama adalah physical layer. Mendefinisikan media transmisi jaringan, arsitektur jaringan, metode peksinalan, sinkronisasi bit, topologi jaringan, dan pengabelan. Di sini physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layar ini karena pada layar ini hanya mengirimkan bit dan juga bit saja. Kemudian yang kedua adalah data link layer. Data link layer adalah lapisan yang berfungsi untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Protokol yang bekerja adalah PPP dan juga SLIP. Kemudian yang ketiga adalah network layer. Lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP
sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Publikasi yang bekerja adalah IP, ARP, RARP, IGMP, IGMP. Kemudian yang keempat adalah transport layer. Lapisan yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Di sini protokol yang bekerja adalah TCP dan juga UDP. Yang kelima, ada session layer. Session layer adalah lapisan yang berfungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu internet atau mendefinisikan koneksi yang dipelihara. Itu sudah cukup. Protokol yang bekerja adalah NetBIOS, ada NetBIOS, SPDU, ADSP, dan juga PAP. Yang keenam ada presentation layer, adalah lapisan yang berfungsi untuk mengidentifikasikan sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberikan enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Protokol yang bekerja adalah Telnet, SMTP, dan juga SNMP. Yang ketujuh adalah application layer. Application layer adalah layer yang terakhir, adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terhadap suatu interaksi antara pengguna atau biasa kita sebut end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Antar muka aplikasi, mengatur aplikasi agar dapat mengakses jaringan. Protokol yang bekerja adalah HTTP, FTP, DNS, NFS, NNTP, POP3, DHCP, SMB, dan juga MIME. Selanjutnya, setelah kita belajar terkait dengan OSI layer, kita akan ke TCP atau IP. Saya akan menjelaskan terkait dengan model dari TCP atau IP sendiri. Untuk TCP, model TCP atau IP atau bisa kita sebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol memiliki layer yang dimana setiap lapisannya memiliki fungsi dan juga tugas masing-masing. Kita bisa kembali ke layar sebelumnya. Jadi, untuk layer TCP atau IP sendiri, yang pertama adalah network access atau layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, serta melakukan deteksi dan juga koneksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Kemudian yang kedua adalah internet layer. Lapisan ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host-host pada jaringan internet. Kemudian yang ketiga adalah transport layer. Lapisan yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian terakhir adalah application layer. Lapisan ini menjadi pusat center yang terjadi suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari OSI maupun TCP sendiri ada yang namanya layer, tetapi dari OSI perlu melalui proses yang ada 7 tadi. Kalau TCP cukup melalui 4 proses. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol swipe. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Cara kerja TCP atau IP. Langkah cara kerja dari TCP atau IP itu adalah yang pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil. Kemudian yang kedua,
Pada lapisan TCP, data itu dibungkus. Yang ketiga, datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Yang keempat, data pada lapisan IP datagram juga diberikan header. Yang kelima, data IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Yang keenam, komputer penerima melakukan perhitungan. Dan yang terakhir, jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali. Yang terakhir adalah UDP atau User Datagram Protocol. UDP atau User Datagram Protocol adalah salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP, sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol jenis ini didefinisikan dalam RFC 768. Melalui UDP, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis. Terdapat proses checksum guna memproteksi integritas data. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya terkait dengan standarisasi komputer jaringan. Jika ada teman-teman yang masih perlu ditanyakan terkait dengan materi yang sudah saya bahas hari ini, bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.